Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukunna ya banati, la'allakum bis-sihhah wal afiyah. Baik, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fiqh. Silakan dibuka bukunya atau boleh juga fokus ke videonya. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang zakat amwalul lati tajibu fiha zakah wa nisabu kulli wa qimatin zakah, yaitu al-awwal as-saimah, yaitu binatang ternak. Al-an sanadkhul atau sanastamir anil fi kitab zakah al-hubub wath-thimar. Zakah al-hubub wath-thimar. Ya, baik. Qabla nabda sa'abhas qalilan al-hadaf. Nuridu huna an nakun an ya'rif at-talibah anwa' hubub wath-thimar fiha zakah. Ya, anak ingin kalian mengetahui biji-bijian atau buah-buahan yang harus dikeluarkan zakatnya. An ya'rif talibah dalil, dan kalian mengetahui dalilnya. An ya'rif talib waktu ikhrajiz zakah, dan kalian mengetahui kapan harus mengeluarkan zakat. Nah, ya, zakat itu di sini zakat al-hubub wath-thimar, zakat buah-buahan dan biji-bijian dan buah-buahan. Baik. Istamir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaitun war rumman mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min tamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Nah, jadi berbeda-beda ya rasa makanan buah-buahan itu. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan buah-buahan itu, buah-buahan tersebut, ya. Bila dia berubah, bila dia sudah, maksud berubah di sini bila dia sudah bisa dipanen, sudah matang, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Nah, maka kita harus menunaikan haknya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, ya. Bagaimana cara kita menunaikan hak kita di sini, yaitu mengeluarkan zakat kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surat
Al-An'am ayat 141. Baik. Apa saja hasil pertanian yang wajib dizakati? Hasil pertanian wajib kita keluarkan zakatnya apa saja? Ada yang tahu? Ya. Ini dia. Asnaf yaitu makanan pokok. Nah, khintah yang paling atas tuh khintah. Zarrah jagung, aruz padi beras, syair yaitu apa namanya syair, gandum, atau di hadis juga disebutkan salat. Sal itu dia sama seperti gandum ya, sama seperti gandum. Kemudian jawawut. Nah, jawawut ini sepertinya di Indonesia ada. Wallahu a'lam. Yang paling terakhir, gambar paling terakhir itu jawawut. Nah, ini contoh biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Contoh biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kita seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, zakat pada biji-bijian wajib dikeluarkan saat ia mengeras. Nah, saat dia berubah ya bentuknya, mengeras, kulitnya telah menjadi terkelupas. Saat terlihat masaknya, maksudnya dia udah mateng ya, udah mateng, sudah masak, sudah bisa dimakan, maka buah tersebut baik dan bisa dimakan, dan itu kita baru bisa mengeluarkan zakat. Nah, dan tidak disyaratkan haul di zakat buah-buahan dan biji-bijian ini. Tidak ada haul. Misalnya tidak harus nunggu sampai satu tahun. Tapi dia itu kalau Allah Ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Jadi dikeluarkan zakatnya itu ketika dia sudah sudah dipanen ya. Nah, kemudian ada juga ini ada tamar yaitu kurma, wa ada zabib yaitu kismis. Nah, ini buah-buahan yang wajib kita keluarkan. Maka wajib zakat pada setiap biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok, yaitu dengan bisanya ditakar ya. Nah, yang seperti yang tadi itu di kurma, kismis, fulful, tahu fulful, kacang-kacangan ya, fulful. Nah, dia itu wajib kita, maksudnya buah-buahan dan biji-bijian yang wajib kita keluarkan zakat itu yang bisa ditakar dan bisa disimpan. Ya, maksudnya dia sudah kering, sudah keras. Misalnya seperti kismis itu kan dari anggur ya. Nah, anggur itu tidak wajib zakat, tapi ketika dikeringkan jadi kismis, dia bisa disimpan. Nah, maka dia diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Nah, wajibnya zakat di sini yaitu waktu panen dan dia sudah kering, sudah sudah matang dan sudah kering, bisa disimpan, itu wajib zakat ya. Nah, seperti biasa syaratnya zakat yaitu sampainya nanti akan kita bahas. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima saqatis sama'u wal uyun au kana athariyan al-ushr wa ma suqiya bin nudhi nisful usr." Nah, tanaman yang diairi dengan hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 atau 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 atau 5%. Ya. Akhrajahu Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmizi. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi jika sawah kita dibantu dengan dibantu dengan misalnya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dia tanpa bantuan, dari hujan, tidak perlu dibajak gitu ya. Kalau sawah, misalnya kalau kebun tidak perlu dibajak, maka dia tidak perlu mengeluarkan zakatnya 1/10, yaitu 10%. Ya, 10%. Kemudian kalau misalnya kita bajak sawahnya atau kebunnya kita garap ya, terus kita siramin pakai mesin, kita nyewa mobil buat nyiramin, kita perlu tenaga lah, beli pupuk lain semacamnya, maka yang dikeluarkan zakat itu cuma 5%, 1/20 ya, cuma 5% begitu ya. Kalau misalnya tanaman kita diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan, atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat 10% seperti tadi ya. Nah, jadi tanpa mengeluarkan biaya, pokoknya kuncinya kalau tidak mengeluarkan biaya maka cuma mengeluarkan zakat yaitu 10%. Nah, kalau tidak mengeluarkan biaya zakatnya 10%, dan kalau mengeluarkan biaya maka 5%. Fahimtunna? Baik. Ajib anil as'ilah atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Wa uktubna fi kurasah, dan kirim jawabannya ke melalui Japriyah. Raqmu awal, uzkuri man tajibu alaihi zakah. Raqmu tsani, ma ma'na bintu makhad. Wa thalis, ma hukumu zakah, wa uzkuri dalilahu. Dan fahimtunna hadha soal sah. Tayyib, syukran. Tumma, kapan zakat hasil pertanian dikeluarkan? Nah, kapan kita mengeluarkan kita harus mengeluarkan zakat pertanian ini, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Kama qala Allah Ta'ala, an-nisab alladhi tajibu fihi zakah. Nisabnya tajibu zakah idza balagha khamsah awsuqin. Dari pertanyaan ini, kapan zakat hasil pertanian dikeluarkan? Ya, kapan kita mengeluarkan zakatnya? Wa atu haqqahu yaumal hisadi, ditunaikan zakatnya ketika dia panen. Ya, fahimtunna? Baik, nastamir. An-nisab alladhi tajibu fi zakah. An-nisab alladhi tajibu fihi zakah, nisab yang wajib pada
zakat ini, yaitu tajibu zakah idza balagha khamsatin awsuq. Ya, wajib zakat apabila memasuki 5 wasak. Tidak. Jadi tajibu zakah idza balagha, apabila masuk khamsati awsuq, apabila masuk 5 wasak. Nah, kama marra fi hadis laisa fiha duna khamsati awsuqin min tamar sadaqah, muttafaqun alaih. Tidak ada zakat bagi tanaman kurma di bawah 5 wasak. Jadi di bawah 5 wasak itu tidak perlu kita keluarkan zakat. Cuma ketika masuk 5 maka wajib zakat. 1 ausak yaitu 60 sok, 1 sok 4 mud. Nisab zakat pertanian 5 wasak kali 60 sok per wasak sama dengan 300 sok. Dan 4 mud 1200 mud. Ukuran mud adalah ukuran 2 telapak tangan penuh dari pria sedang, gitu ya. Jika kita menganggap 1 suk sama dengan 2,4 kg, maka nisab zakat tanaman itu 5 wasak kali 60 suk per wasak kali 2,4 kg per sok sama dengan 720 kg. Jadi kalau kita mengukurnya dengan timbangan, maka setara 5 wasak itu setara dengan 720 kg, ya. 720 kg. Jadi kalau misalnya sudah memasuki 720 kg, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, sampai hatta hunaka soal. Ada yang ingin ditanyakan? Hal fahimtunna? Tayyib. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakhtatim bidu'atil kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.